Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Dalan Juli dan juga teman-teman yang luar biasa. Hari ini perkenalkan saya Mora Rizkiana, atau biasa dipanggil Bu Dewi atau Bu Mora. Hari ini ingin menceritakan, kalau lihat teman-teman tadi saya sudah keder gitu ya, karena semuanya PTK gitu ya. Saya hanya ingin bercerita tentang apa? Tentang apa yang sudah kami lakukan di lembaga kami. Ya. Oke, presentasi Bunda yang bawah. Ya, yang presentasi ya. Oke. Presentasinya produknya langsung. Oh, langsung Bunda. Oh, sedikit Bun, karena ini yang mendasari. Oke. Di sini Bun, kami proyek literasi keluarga Bun. Kenapa proyek literasi keluarga? Di sini karena literasi itu adalah budaya dalam masyarakat meliputi segala usaha yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis. Literasi Indonesia itu jauh dari kata tinggi, sangat rendah di nomor 60 sekian gitu ya. Nah, dunia gitu ya. Terus untuk kreativitas juga nomor 2 dari bawah. Itu yang saya ketahui. Terus kemudian untuk orang tua sendiri jarang sekali mengajak anak-anak untuk membaca. Karena apa? Karena tidak mengetahui kebutuhan bacaan untuk anak gitu. Terus kemudian di sini lanjut Bun, budaya literasi kami ingin ciptakan di era Baitul Mukminin. Sebenarnya ini adalah laporan dari apa yang sudah, sedang, dan akan kami laksanakan. Karena apa? Perubahan. Dulu kami bukunya kecil-kecil Bun, seperti itu. Seperti ini, bukunya kecil-kecil yang buat untuk wali murid. Terus kemudian berkembang, karena apa? Karena wali murid gak ngerti tulisannya persis buat bacaan pembaca mahir. Akhirnya kita kemudian berpikir gimana ya supaya anak-anak itu mau menyentuh, melihat, dan kemudian membaca dengan bahagia. Jadi 2021 kemarin kami kemudian mengubah proyek literasi keluarga itu menjadi membuat buku. Nah, kenapa keluarga? Kalau di sini kenapa literasi? Ya pastinya orang tua menuntut baca tulis, tapi kita harus tahu di mana usia ini itu bacanya itu membaca imajinatif. Jadi dari sanalah kami berusaha memanfaatkan kepada wali murid. Terus kemudian mengajak bersama-sama dalam 1 semester menyelesaikan proyek keluarga yang itu dikerjakan oleh keluarga. Boleh bapak ibunya, boleh bundanya, boleh semua anggota keluarga. Yang pasti nanti ketika di bulan Desember itu semua menyertakan hasil yang diperoleh dari keluarga tersebut. Jadi kenapa keluarga? Mentalitas dimulai dari keluarga, kebiasaan positif, kreatif, proaktif, juga leadership juga dari keluarga, serta adanya keteladanan. Biasanya kita ngomong anak-anak sudah baca buku? Belum. Tapi kalau di tempat kami sekarang, anak-anak begitu datang, mereka bisa langsung mengambil buku yang mereka sukai, dan dengan bangganya mereka bisa bilang, teman-teman, ini buatanku sama ibu. Walaupun ibunya bilang dia cuma bantu lem, dia cuma bantu gunting, gitu ya. Terus kemudian apa sih yang kita harapkan gitu ya? Yang diharapkan adalah menambah wawasan wali murid bagaimana membuat buku. Karena apa? Karena dari proyek-proyek sebelumnya ada yang usianya 2 hari protol, 3 hari protol, 1 bulan protol. Tapi ada yang usianya 7 tahun sekarang itu belum protol. Berarti kan dari mana teknik kekuatannya gitu ya. Terus kemudian anak didik lebih aware, lebih sadar ya akan literasi, dan kemudian gemar membaca. Nah, ini tahun ini kami sedang memperbaiki. Kalau kemarin hanya pembuatan buku di 2021, tahun ini kita menyisipkan nilai karakter. Kita berikan pilihan wali murid yang akan menentukan pilihan dan akan berkreasi dengan pilihan mereka. Nah di sini titik beratnya apa kalau gitu perubahan karakter
dalam proyek ini adalah cinta buku, gemar membaca. Sasarannya apa? Peserta didik siapa mereka gitu ya? Anak-anak kita, orang tua mereka, guru, keluarga dan masyarakat. Karena semua hasil proyek literasi saya upload di YouTube. Jadi di situ yang saya sertakan adalah bukti-bukti playlistnya YouTube. Saya mohon maaf mungkin memang nggak sama gitu ya. Nah, apa yang kami lakukan adalah langkah-langkahnya. Jadi nggak mau duduk gitu ya, nggak harus nggak moro-moro gitu ya, karena kita kepingin kita kaya dengan bahan literasi. Maka yang pertama bulan Juli Agustus kami sosialisasikan, pasti ada kendala. Mereka pasti akan bilang, bisa kan kita itu ibu loh gitu ya. Tapi ketika di bulan September kita mulai katakan bahwa anak-anak itu membacanya demikian. Terus kemudian di bulan sampai Juli sampai Desember itu sudah ada orang-orang yang kemudian datang dan konsultasi. Bu, aku gak bisa kali ini, aku bisanya begini dan begitu. Sampai kemudian kita punya buku yang isinya daun, tok tulisannya macan dan daunan. Itu yang buat mbahnya. Dibuat apa? Ya untuk mengumpulkan tugas itu dulu. Terus kemudian kita karena banyaknya teman-teman yang tanya, ibu-ibu wali-wali tanya, akhirnya kita buat video tutorial bagaimana membuat e-book. Karena dulu kita membuatnya bukan e-book, tapi hanya buku kardus bekas, dan itu ada tutorialnya di YouTube. Terus kemudian pengumpulan hasil karya November Desember, dan setelah itu ketika waktunya penerimaan rapor, kita akan beri apresiasi buat para orang tua dengan hasil karya terbaik. Ini salah satunya. Tapi sebelumnya Bunda, ketika kita memberikan contoh ibu, maka yang harus melakukan adalah gurunya dulu. Ini hasil karya guru. Ketika di pandemi, anak-anak suka datang telat ya. Nah, akhirnya kita pakai buku ibu Momo bisa bangun pagi supaya tidak telat sekolah. Nilainya di sana. Nah, apa saja hasil yang kami dapatkan? Hasilnya adalah Bunda, tahun kemarin itu kelompok A itu ada 20 anak, 100% mengumpulkan dengan kreativitas masing-masing. Karena memang kelompok A wajib. Yang kelompok B kita berikan pilihan dari 25 anak yang mengumpulkan cuma 6, jadi ya 25%-nya gitu ya. Nah, dari sana yang pasti ketika anak-anak memperoleh begitu banyak hal yang menarik demikian, begitu masuk, anak-anak sudah berebut. Jadi ini baru kemarin, tapi macam-macam banyak Bunda. Nah, ini juga tidak lagi menjadikan guru punya alasan ketika literasi pagi nggak punya ide. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bunda. Mohon maaf pasti banyak sekali kekurangan. Mohon bimbingan, mohon masukan. Barangkali dengan demikian kita bisa memperbaiki. Terima kasih. Kalau ini gurunya yang menggambar, saya konseptor cerita, gurunya yang menggambar, kita scan, terus kemudian kita tempelkan di kardus. Kardusnya ukuran A3. Kita potong-potong Bunda. Ini gurunya. Untuk apa? Untuk memberi contoh kepada murid. Karena wali murid kan pasti contohnya mana gitu kan ya. Kita kan suka menunggu contoh gitu ya. Jadi di sini anak-anak tidak harus membaca ini. Karena apa? Kalau membaca ini mungkin kelompok B. Tapi kelompok A dia bilang, anak-anak di sini ada siapa ya? Oh, sapi guru. Oke, sapi. Sapinya sedang apa? Tidur guru. Yes, sapinya tidur. Tapi kalau pagi dia harus apa? Sekolah mestinya. Iya mestinya sekolah, tapi dia tidur. Kira-kira nanti sekolahnya gimana ya? Telat, iya telat. Nah seperti itu. Jadi mereka kemudian bisa membaca sendiri. Jadi bacanya mereka seperti kadang-kadang. Dan ada sapi tidur. Dan itu caranya anak-anak membaca karena mereka membaca gambarnya. Tetapi ketika anak kelompok B, mereka bisa bukan semua ya, bukan semua, tapi mereka bisa. Ibu mencoba membangunkan Momo, tapi Momo asik melanjutkan tidurnya.
anak-anak kopi. Jadi itu Bunda. Luar biasa. Ini sudah masuk metode pengembangan ya. Mungkin ada Baik, tepuk tangan untuk Bu Mora. Luar biasa, merupakan inisiatif dari TK Abolan. Itu mungkin bisa dikembangkan di sekolah-sekolah lain. Nah, karena di sini tadi akhlakul karimah, ya. Nah, itu di mana? Oke, ada di slide. Tolong Bunda, halo. Tolong ada di slide. Tadi saya ada di slide akhlakul karimahnya. Nah, terus. Ini atas lagi. Ini ya. 3 alasan gemar membaca adalah akhlakul karimah. Yang pertama, dengan membaca anak memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan. Jadi ada murid saya yang suka sekali dengan buku yang judulnya adalah Planet. Jadi dia bisa menyebutkan semua planet yang dia tahu dengan tanpa dikasih tahu bu guru, hanya lihat buku. Itu. Jadi dia sudah memperluas tanpa kita memaksanya. Itu yang saya alami. Terus yang kedua, mendukung pengembangan diri dalam hal menulis dan berbicara. Anak ketika memegang ini, dia bisa pilih sama bu guru ketika pagi. Bu guru, aku gak mau yang itu, aku mau yang ini. Terus bu guru tanya ke teman-temannya, teman-teman, yang mana yang mau kita pakai? Yang bu guru pegang atau mas ini? Jadi mereka diberi kesempatan memilih. Terus kemudian yang ketiga, menjadi sarana untuk melatih otak, memperkuat daya ingat, meningkatkan kreativitas diri dan lain-lain. Seperti ketika melihat ini, maka tanpa kita kasih tahu bahwa ini adalah Momo yang sedang menangis, dia sudah bisa baca bahwa itu Momo sedang menangis karena ditinggal bapaknya. Ini Momo mungkin. Ya, jadi penekanannya pada anak-anak cinta buku. Ya, dan ini juga melibatkan orang tua. Untuk pelibatan orang tua itu apakah hanya yang membuat saja? Oh tidak. Ataukah diceritakan di rumah? Ya, sebelum mereka mengumpulkan, maka tugas orang tua adalah menceritakannya terlebih dulu pada anak-anak. Karena keterbatasan oleh murid yang punya HP, maka tidak semua stop video Bunda. Jadi kita tuh ada 3 video yang disetor sama mereka. Setor video pembuatan, setor video ketika anak membaca, setor ketika bundanya atau ayahnya yang membacakan. Jadi karena kita desa masih harus menyerah dengan beberapa hal itu, walaupun kadang-kadang mama boleh kok kita videokan di sekolah sekarang sama bunda. Terima kasih. Cukup. Ini untuk produknya ini di sini pembahasannya terkait dengan HOTS dan WOTS. Itu bisa dijelaskan dalam segi apa? Baik Bunda, HOTS itu kan high order skill gitu ya. Jadi anak-anak itu diajak untuk berpikir tingkat tinggi. Sementara ketika anak-anak taruh kata, ketika dia membaca buku, maka dia akan membaca seperti lah, si Momo tengok-tengok, kenapa ya sudah sepi? Kenapa dia sendirian? Oh, ayah sama aku kayaknya sudah berangkat ke sawah. Oke. Terus karena dia bingung sendirian, apa yang dia lakukan? Menangis. Anak-anak yang hebat, kira-kira kalau misalkan kita tidak menemukan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Tanya. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya untuk setiap media itu bagaimana kita membawakannya benar. Jadi dari sana insya Allah saya yakin kalau misalnya media ini bisa digunakan dengan baik, insya Allah bisa berstimulasi benar. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa ya. Oke, bisa ditutup. Baik Bunda, terima kasih. Mohon maaf dan sekali lagi makasih masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.